Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, sudah lama sekali Ibu nggak membuat video pembelajaran berkaitan dengan materi minggu lalu. Ibu akan menerangkan bagaimana sih aturan pendebit kreditan dan penjurnalan. Oke, materi hari ini yaitu mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Yang akan kita pelajari pertama yaitu aturan dalam pendebit kreditan. Oke, silakan dilihat baik-baik untuk tabel aturan pendebit kreditan. Ya, di mana untuk akun aktiva yaitu atau aset itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Lah, apa saja sih yang masuk ke dalam golongan aktiva? Yaitu dibagi menjadi 3, harta tidak lancar, harta lancar, dan harta tetap tidak berwujud. Contohnya harta lancar itu apa saja? Contoh kas, surat berharga, piutang. Nah, sedangkan untuk harta tidak lancar, contohnya yaitu investasi, terus aktiva tetap berwujud, tanah, gedung, akumulasi, perlengkapan. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak berwujud, contohnya seperti hak paten. Ya, jadi harus kalian pahami yang masuk ke dalam aktiva itu apa saja. Jadi nanti misal peralatan kantor bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Nah, intinya kalau untuk golongan aktiva, aturan pendebit kreditannya seperti pada tabel. Oke, masuk yang kedua yaitu utang atau liability. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam utang? Contohnya utang dagang, utang gaji, utang pajak. Nah, untuk aturannya, untuk utang itu sendiri bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Nah, modal itu sendiri bisa berasal dari pemilik atau dari para investor. Aturan pendebit kreditannya kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Yang keempat yaitu pendapatan. Misalnya kalau kita memberikan jasa jasa laundry, nah itu kan termasuk pendapatan. Bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Oke, yang selanjutnya yaitu beban. Aturannya bisa dilihat privé dan akumulasi penyusutan. Oke, kita langsung saja ke pencatatan. Pencatatan akun ke dalam jurnal. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Misal, contoh transaksi. Tanggal 1 November 2020 dibeli peralatan kantor sebesar 500.000 secara tunai. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yaitu tentukan nama akun. Oke, kembali lagi ke soal. Tanggal 1 November 2020 dibeli peralatan kantor sebesar 500.000 secara tunai. Sudah jelas, dibeli peralatan kantor. Lah, akun yang pertama yaitu peralatan kantor. Ya, karena kita mendapatkan dari sesuatu yang kita beli. Oke, sedangkan akun yang kedua, di situ sudah jelas, dibeli peralatan kantor sebesar 500.000 secara tunai. Nah, kalau secara tunai kan berarti kita mengeluarkan uang ya. Uang kalau dalam istilah keuangan itu sering kita sebut dengan kas. Jadi nama akun yang kedua adalah kas. Oke, next, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu tentukan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Oke, dari contoh transaksi tadi kita lihat dibeli peralatan kantor. Nah, berarti kan kita mendapatkan peralatan ya, harta kita dalam bentuk peralatan itu bertambah. Sedangkan dari contoh transaksi itu kan terjadi secara
tunai. Nah, kita mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Oke, next. Langkah ketiga yaitu tentukan pendebit kreditan akun tersebut. Nah, sudah jelas tadi di awal aturan pendebit kreditan bahwa untuk golongan aktiva atau harta itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, tadi kan nama akunnya peralatan kantor dan kas. Nah, karena kita membeli peralatan, kita mendapatkan harta dalam bentuk peralatan, berarti harta kita dalam bentuk peralatan kantor bertambah di sebelah debit. Sedangkan karena itu transaksi secara tunai, kita mengeluarkan uang, nah, kasnya kan berkurang, harta berkurang di sebelah kredit. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ke dalam jurnal atau catat ke dalam jurnal. Oke, tabelnya kurang lebih seperti ini untuk jurnalnya ya. Nah, contoh transaksi tadi kan diberi peralatan kantor sebesar 500.000 secara tunai. Nah, yang pertama yaitu tulis nomor, tanggal 1 November, terus nama akunnya tadi kan ada 2, peralatan kantor dan kas. Nah, peralatan kantor kan bertambah, berarti di sebelah debit, sedangkan kasnya berkurang di sebelah kredit. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Silahkan untuk didiskusikan di grup WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.